Ada dua warisan kerja di dunia ini. Pertama adalah kerja nubuwah, dan yang kedua adalah kerja hukumah. Kerja nubuwah adalah usaha mendatangkan kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendatangkan kuasanya Allah. Untuk melakukan kerja ini diperlukan sifat sabar, tawadu, tawakal, qanaah, dan sifat-sifat mulia lainnya. Untuk mendapatkan sifat-sifat ini harus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerja nubuwah adalah mengajak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kehidupan zaman para sahabat, penguasa tidak perlu turun dari kekuasaannya. Usaha dakwah tidak memerlukan kerajaan atau menurunkan raja dari tahtanya. Dakwah hanya menginginkan bagaimana para raja terlibat dalam usaha ini dan memasyarakatkan usaha dakwah ke dalam kerajaannya. Seorang petani, pedagang, pelajar, atau pejabat, baik lelaki, wanita, tua, maupun muda, semua dapat melakukan usaha dakwah ini. Ciri-ciri daripada usaha nubuwah atau usaha dakwah adalah pertama, mendatangi umat tanpa diundang. Seperti halnya hujan. Hujan itu akan turun tanpa diketahui kapan datangnya. Kemudian memberi contoh, bukan sekedar ucapan. Menghidupkan sunnah Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah. Bukan sebatas mau'izah hasanah, tetapi juga sebagai uswatun hasanah, memberi contoh yang baik. Kemudian membicarakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan alam akhirat. Bukan membicarakan, membanggakan kehebatan makhluk. Tidak mengharap atau meminta upah atas pengorbanan harta dan diri sendiri. Usaha nubuwah ini terus menerus tanpa henti, tanpa mengenal musim. Juga bersifat umumiyat. Semua orang dapat melakukannya, dan untuk semuanya. Dan ijtimaiyat, berjamaah, dengan musyawarah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasil kerja nubuwah maka akan timbul kasih sayang. Kerja ini akan mengikis habis kekuasaan yang zalim, seperti dakwah yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun, dan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Namrud. Hadirin saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah kerja hukumah. Ini adalah kerja untuk memperoleh keuntungan sendiri. Ciri-ciri kerja hukumah adalah mengajak manusia kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengumpulkan orang-orang untuk mengambil manfaat dunia berupa harta, jabatan, dan sebagainya. Hasil kerja hukumah adalah keterikatan. Hasil kerja hukumah adalah paksaan. Saudara-saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maulana Yusuf rahmatullah alaih mengatakan, pada zaman kemerosotan umat, di mana jalan-jalan istifadah, jalan mengambil manfaat dari khazanah Allah melalui amal semakin tertutup, dan orang-orang merasa cukup dengan membangun kehidupan dunia yang bersifat sementara dengan mengarahkan segenap kemampuan untuk usaha dunia yang hina dan fana ini. Maka keadaan ini semakin merebak hanya dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang telah menunjukkan hamba-hambanya kepada jalan yang mulia, jalan mujahadah, jalan pengorbanan, jalan jaulah, mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengorbankan harta dan diri yang hakikatnya begitu besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga menimbulkan harapan jalan-jalan hidayah akan terbuka, bukan hanya untuk orang-orang yang bermujahadah, tetapi untuk seluruh umat Islam pada umumnya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, macam-macam bentuk usaha dan hasilnya seperti kita ketahui, ada usaha perdagangan, pertanian, perindustrian, politik, pendidikan, jasa, dan juga dakwah ilallah. Kalau perdagangan ini tempatnya pasar, kalau pertanian sawah ladang tempatnya, kalau perindustrian pabrik, kalau politik masyarakat, pendidikan sekolah tempatnya, kalau jasa ini kantor tempatnya. Nah, kalau usaha agama tempatnya adalah kolbu manusia, hati-hati manusia. Kalau perdagangan ini untung, ada laba. Kemudian kalau pertanian hasilnya bahan makanan. Kalau politik jabatan, kalau sekolah ilmu pengetahuan, kalau kantor gaji. Nah, kalau usaha agama hasilnya adalah hidayah. Saudara-saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau usaha dakwah Rasulullah SAW adalah himpunan dari beberapa amalan, yaitu dakwah ilallah, ta'lim wa ta'lum, zikir ibadah, khidmat. Dakwah ilallah ini mengajak agar taat kepada Allah. Ada dakwah yang sifatnya umum, ada yang dakwah yang sifatnya khususi, secara khusus, istimai, kemudian infiradi. Kemudian yang kedua, ta'lim wa ta'lum, ada halaqah Al-Quran, ta'lim kitabi, fadail dan masail, dan muzakarah 6 sifat sahabat. Kemudian yang ketiga, zikir wal ibadah, sholat fardu dan nawafil, tilawatil Quran, zikir pagi dan petang, serta doa-doa masnunah. Kemudian yang keempat, pelayanan kepada manusia dan makhluk lainnya dengan akhlak yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana usaha pertanian yang terdiri dari sawah, air, benih, alat pertanian, dan petaninya sendiri. Apabila salah satu unsur itu tidak ada, maka usaha pertanian itu tidak akan berjalan. Demikian juga dengan usaha dakwah ini, yaitu usaha agama, harus sesuai dengan cara atau metode yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Para sahabat radhiyallahu anhum selalu diarahkan oleh baginda Rasulullah SAW dengan cara nubuah dalam imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasyarah, dan akhlak. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila usaha dakwah ini tidak dilakukan dengan mizaj, tidak dilakukan dengan karakter nubuah, maka kita tidak akan dianggap sebagai umat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man rogiba an sunati falaisa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Qul hadhihi sabili, katakanlah ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala.
ala basiratin ana wa manittaba'ani. Ini satu-satunya jalanku, kerja, pikir, dan kerisauanku mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ala basiratin, dengan hujah yang nyata, dengan penuh keyakinan, ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Saudara-saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah ini mengandung beberapa prinsip. Di antaranya, pertama, al-istimroriyah, kontinuitas, kesinambungan. Jadi kata ad'u, aku mengajak, adalah fi'il mudhari, kata kerja, yang bermakna sedang berlangsung dan akan berlangsung terus hingga hari kiamat. Saudara-saudara sekalian, usaha dakwah ini usaha dakwah ini tidak boleh berhenti sesaat pun hanya karena rintangan dan kelemahan diri. Sebab ini adalah sunatullah. Bahkan tidak boleh berhenti, istirahat sejenak walaupun telah berhasil. Kemudian yang kedua, wuduhul ghayah, tujuan yang jelas, dengan prinsip ilallah, bahwa setiap perbuatan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajak hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ila nafsi, mengajak kepada diri sendiri, nafsu sendiri, mengajak kepada popularitas, mengajak kepada suatu golongan atau simbol. Dengan hanya mengharapkan ridho Allah, akan menimbulkan sifat ihtiram, memuliakan, dan juga sifat ikram, yaitu menunaikan hak sesama muslim tanpa mengharap hak kita ditunaikan. Dan juga suasana ukhuwah ini akan terjalin dengan mahabbah, dengan kasih sayang, tanpa tergoyahkan dengan perbedaan furu'iyah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang ketiga adalah wuduhul minhaj, sistem yang jelas, dengan prinsip ala basirah, atas dasar keyakinan hati, bukan alal basor, sesuai dengan pandangan mata, tetapi ala basirah, atas dasar keyakinan hati. Memahami mau kemana umat ini, dan akan terbentuk seperti apa umat ini. Hal ini menuntut adanya al-itqan, yaitu profesional dalam kerja, dengan abjadiyatul amal, apa yang harus dilakukan dari A sampai Z-nya, sehingga tidak istijal, tidak ada tergesa-gesa, ataupun tabato, yaitu santai, yang mengakibatkan seseorang mengalami futur, lemah, dan malas. Ini futur. Bahkan insilak, terlempar dari usaha dakwah. Di antara ciri-ciri orang yang terbuang dari usaha dakwah adalah, pertama, tidak mau lagi menerima nasihat ulama, tidak mau lagi menerima nasihat dari saudaranya sendiri. Yang kedua, mendengar tetapi tidak mau memahami. Kemudian yang ketiga, paham tetapi tidak mau mengamalkan. Kemudian yang keempat, mengamalkan tetapi tidak istiqomah. Kemudian yang kelima, istiqomah tetapi tidak ikhlas. Kemudian yang keenam, ikhlas tapi tidak istikhlas. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailul li akma'il qawli, wailul lil musirrina alladhina yusirruna ala ma
fa'alu wa hum ya'lamun. Celakalah bagi orang-orang yang mendengarkan perkataan yang baik tetapi tidak memahaminya. Dan celakalah bagi orang yang berkeras kepala mempertahankan tindakan buruknya padahal mereka mengetahui. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wujudul qiyadah. Adanya koordinasi dengan prinsip ana wa manit taba'ani. Apabila proses tarbiyah berjalan dengan husnul yakin, keyakinan yang lurus, husnul khuluq, akhlak yang mulia, husnul zon, prasangka yang baik, dan husnul tadbir, yaitu pengetahuan yang baik, pengaturan yang baik, maka akan wujud tanggung jawab, baik ketika sebagai pemimpin maupun yang dipimpin, baik ketika sebagai amir maupun sebagai makmur. Setiap individu adalah pemimpin. Kulukum ra'in. Setiap kamu adalah pemimpin, setiap individu adalah pemimpin, dan masing-masing akan bertanggung jawab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum menjadikan Nabi SAW sebagai uswatun hasanah, sebagai panutan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.